Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nilam Cahya dengan NIM 23211007. Di sini ada dua pokok pembahasan, yang dimana pokok pembahasan itu kita membahas tentang perkalian dot product, dan pokok pembahasan yang kedua itu kita membahas perkalian cross product. Kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan yang pertama. Pokok pembahasan yang pertama yaitu perkalian dot product. Dot product atau perkalian titik adalah bentuk perkalian antara dua vektor yang akan menghasilkan skalar, yang didefinisikan dalam rumus vektor A dot vektor B sama dengan mutlak vektor A dot mutlak vektor B sama dengan x1 kali x2 plus y1 kali y2 plus z1 kali z2. Perkalian titik ini juga bisa didefinisikan yang dimana hanya memiliki besar tanpa arah. Di sini saya memiliki contoh definisi secara sederhananya. Bayangkan ada dua orang berjalan. Kalau mereka berjalan ke arah yang sama persis, maka nilainya besar. Kalau mereka berjalan lawan arah, maka nilainya negatif. Dan kalau mereka berjalan ke arah yang berbeda sama sekali, maka nilainya 0. Loh, kok bisa 0? Pasti muncullah pertanyaan yang kenapa dia bisa 0 gitu. Kenapa nilainya bisa 0? Karena tidak ada komponen dari satu vektor yang mengarah ke vektor lainnya. Nah, di sini saya mempunyai contoh analoginya, dan di sini ada gambar visualnya, kurang lebih gambarnya begitu. Nah, contoh analoginya di sini, jika kita mendorong troli ke depan atau ke arah vektor A, tetapi dorongan kedua atau ke arah vektor B justru ke arah samping troli, bukan ke depan, maka hasil troli tersebut tidak maju atau mundur karena tenaga ke samping tidak memberikan kontribusi untuk gerakan ke depan. Nah, kita lanjut masuk ke contoh soalnya. Di sini ada dua contoh soal, yang dimana contoh soal pertama itu tentukan hasil perkalian titik antara dua vektor satuan vektor A sama dengan 2i plus 3j plus 5k, vektor B sama dengan 4i plus 2j plus 9k. Di sini vektor A dot vektor B sama dengan x1 kali x2 plus y1 kali y2 plus z1 kali z2. Di sini kita sudah menentukan x, y, z-nya berapa, jadi angkanya tinggal kita masukin saja. Yang dimana x1-nya itu 2i dan x2-nya itu 4i. Ditambah dimana y1-nya itu 3j dan y2-nya itu 2j. Ditambah yang dimana z1-nya itu 5k, Z2-nya itu min K. Kenapa di sini dia bisa min 1? Karena K ini nih hasilnya 1 gitu. Jadi tinggal kita turunin aja jadi min 1 gitu. Terus di sini kita samain komponen I, J, K-nya gitu. Nah, jadi kalau sudah begini, tinggal kita hitung hasilnya. 2 kali 4 sama dengan 8, 3 kali 2 sama dengan 6, 5 dikali min 1 sama dengan min 5. Nah, jadi 8 ditambah 6 dikurang 5. Jadi hasil perkalian vektor di atas adalah 9. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Diketahui vektor A sama dengan 2, 0, min 1. Dan vektor B sama dengan min 3, 2, 1. Berapakah hasil perkalian vektor di atas? Nah, di sini jawaban yang saya dapatkan adalah min 7. Dan contoh kedua ini sama caranya dengan contoh yang pertama. Vektor A dot vektor B sama dengan 2 dikali min 3 ditambah 0,2, 0 dikali 2 ditambah min 1 kali 1 sama dengan 2 dikali min 3 sama dengan min 6, 0 dikali 2 sama dengan 0, min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Kita tinggal jumlahin saja. Jadi hasil perkalian vektor pada slide sebelumnya adalah min 7. Jadi jawaban yang saya dapatkan itu adalah min 7. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua tentang perkalian cross product. Apa sih perkalian cross product? Perkalian cross product atau perkalian silang adalah perkalian dua vektor yang menghasilkan besaran vektor atau memiliki besar dan arah. Konsep dari perkalian silang dua vektor menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor tersebut. Adapun rumusnya vektor A dikali vektor B. Nah, di sini saya mempunyai definisi sederhananya. Cross product atau perkalian silang adalah hasil dari dua vektor yang menunjukkan arah dan seberapa besar
putaran atau luas yang dibentuk oleh kedua vektor. Di sini saya memiliki contoh yang sederhana. Bayangkan nih, jika kita memutar roda dengan tangan, maka arah gaya tanganmu dan arah jarak dari pusat roda membentuk dua vektor. Nah, cross product menghitung seberapa kuat kita memutar benda itu, dan hasilnya adalah vektor baru yang tegak lurus terhadap keduanya. Gitu. Nah, di sini kita masuk saja ke contoh analoginya gitu. Nah, contoh analoginya itu, bayangkan jika kita sedang memutar pintu dan vektor A ke arah pegangan pintu atau jarak dari engsel, dan vektor B ke arah gaya dorongan tangan. Ketika kita dorong tegak lurus dari pegangan, maka pintu itu terbuka lebar. Jadi hasil cross produknya itu besar. Nah, ketika kita dorong searah dengan pasangan, maka pintu nggak akan bergerak dan hasilnya 0. Gitu. Nah, di sini saya mempunyai gambar visualnya. Teman-teman bisa ngeliat dan kurang lebih gambarnya begitu. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh soal, yang dimana contoh soal yang pertama itu diketahui vektor A sama dengan 1i 2j 3k dan vektor B sama dengan 4i 5j 6k. Vektor A kali vektor B, di sini kita samakan komponen IJK-nya, di sini ada matriksnya. Nah, di sini setelah kita samakan komponen IJK-nya, kita mencari determinan matriksnya gitu. Nah, kita sudah menemukan nih komponen I, J, dan K-nya gitu. Nah, jadi tinggal kita kali silang saja IJK-nya gitu. Nah, jadi I-nya itu 2 kali 6 dikurang 3 kali 5, J-nya 1 kali 6 dikurang 3 kali 4, dan K-nya 1 kali 5 dikurang 2 kali 4. Nah, di sini tinggal kita kali aja. Nah, 2 kali 6 sama dengan 12, 3 kali 5 sama dengan 15. Dan J-nya 1 kali 6 sama dengan 6, 3 kali 4 sama dengan 12. Dan K-nya 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, jadi kita kurang 12 kurang 5, 6 kurang 12, 5 kurang 8. Nah, jadi hasilnya itu min 3i plus 6j min 3k. Jadi hasil perkalian silang A kali B adalah min 3i, 6j, dan min 3k. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Diketahui vektor A sama dengan I plus 2j plus 2k dan B sama dengan min 3i min 2j min k. Berapakah jawaban di atas berikut? Nah, di sini saya ada menemukan jawaban. Jawaban saya itu 2i min 5j plus 4k. Jadi vektor A kali vektor B. Di sini ada kita sudah samakan komponennya. Dan ini yang tadi soal pertama itu contoh cara pertama, dan ini juga contoh cara keduanya gitu. Nah, ini kita memakai panah gitu, kemana arah panah, I-nya kemana, J-nya kemana, dan K-nya kemana. Balik lagi nih, K-nya kemana, I-nya kemana, dan J-nya kemana gitu. Jadi kita kasih panah saja di sini gitu. Nah, jadi hasilnya itu min 2i plus 6j plus min 2k min 6k min 4i min 1j sama dengan min 2i plus 4i min 6j plus j min 2k plus 6k. Ini sudah kita samakan komponen IJK-nya. Jadi tinggal kita cari hasil akhirnya, di mana hasil akhirnya itu 2i min 5j plus 4k. Di sini ada kesimpulannya. Kesimpulan dari materi di atas adalah perkalian dot product atau perkalian titik menghasilkan besaran skalar atau nilai dan tidak memiliki arah, sedangkan cross product atau perkalian silang menghasilkan besaran vektor dan memiliki arah yang tegak lurus terhadap bidang vektor A dan vektor B. Sekian penjelasan dari materi ini. Apabila ada salah kata dan kurang lebih mohon maaf, namanya manusia pasti ada kurang dan lebihnya, pasti ada salahnya. Semoga bermanfaat dan semoga dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.